Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu akan mempresentasikan video untuk proyek kami untuk mengupload di pertemuan 5 dan pertemuan 6. Pertemuan 5 itu ada memisahkan fitur dan target, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan 6 itu ada split data. Saya sendiri Zahra Zaharani. Kemudian ada rekan saya Nur Masitoh Anugraini dan Diki Ebinael Sinaga. Untuk memisahkan fitur dan target itu akan dijelaskan oleh Nur. Kepada Nur dipersilakan. Oke, pada tahap ini kami melakukan pemisahan antara fitur dan target pada dataset. Target merupakan variabel yang ingin diprediksi oleh model, sedangkan fitur merupakan data yang digunakan sebagai acuan atau input dalam proses prediksi. Untuk target, di sini kami menentukan variabel target yaitu kolom status juara umum. Variabel ini menjadi output yang nantinya akan diprediksi oleh algoritma machine learning. Lalu untuk fitur, kami menentukan fitur atau variabel input dengan menghapus kolom target dari dataset sehingga data yang tersisa seperti nilai rata-rata, persentase absensi, dan nilai sikap akan digunakan sebagai parameter untuk melakukan prediksi. Untuk menampilkan data fitur, eh, ini untuk memastikan bahwa kolom input sudah sesuai dan tidak lagi mengandung variabel target. Lalu kemudian kami menampilkan data target untuk memastikan bahwa label yang akan diprediksi sudah terpisah dengan benar. Untuk outputnya, setelah di running, berdasarkan output ini yang dihasilkan, variabel X berisi fitur seperti nilai rata-rata, persentase absensi, nilai sikap, dan sedangkan variabel Y yang berisi target yaitu status juara umumnya. Untuk kesimpulannya, pemisahan fitur dan target dilakukan agar model machine learning dapat memahami mana data input dan mana data output yang akan diprediksi. Untuk selanjutnya, yaitu split data akan dijelaskan oleh Zahra Zaharani. Oke, baik. Pada coding ini digunakan untuk memisahkan dataset menjadi dua bagian, yaitu data training dan data testing. Ada train test dan juga ada X-train dan juga ada X-test. Nah, X merupakan fitur dan Y merupakan data targetnya. Text size 0,2 di sini itu artinya kita membagi 80% data digunakan untuk data training, kemudian sisanya 20% digunakan untuk testing. Nah, sedangkan random state sama dengan 42 digunakan agar hasil pembagiannya itu tetap konsisten setiap program dijalankan. Kemudian ke bawah Diki jumlah data. Train count sama dengan len X train, test count sama dengan len X test, di mana ini untuk menghitung jumlah data train dan data testing menggunakan fungsi len. Jadi ada len X train dan len X test. Kemudian selanjutnya itu untuk membuat label dan data grafik, label train data dan test data, kemudian count, train count, dan test count. Coding ini digunakan untuk membuat label grafik dan menyimpan data yang akan ditampilkan pada grafik nanti yang akan bisa kita running di bawah. Kemudian membuat grafik batang. Coding ini digunakan untuk membuat grafik batang dengan menggunakan library. Scroll ke atas dikit, ada bagian library yang ditambahkan. Paling atas sekali, bagian nomor 1. Nah, library eh, nomor nomor 2, import mat p atas tinggi. Import matplotlib pilot SPLP. Ini digunakan untuk membuat grafik batang. Lanjut ke bawah lagi untuk penjelasan grafik batang.
Yang tadi Diki. Oke, kemudian di sini kita membuat fixed size. Nah, PLT, figure fixed size, ini untuk membuat ukuran dari grafik batangnya tadi. 6, panjang 6, lebarnya 4. Itu bisa disesuaikan saja untuk panjang dan lebarnya berapa. Itu sebenarnya bisa kita atur. Misalnya 5,2 atau 10,4 itu bisa. Di sini kita mengatur fixed size-nya 6,4. Kemudian memberikan judul dan label. Di grafik tentunya kita memerlukan untuk membuat judul dan juga label dari grafik yang kita buat. Coding ini digunakan untuk menampilkan angka jumlah data di atas batang grafik agar informasi dari dataset yang kita buat itu terlihat lebih jelas. PLT title, jumlah data train dan data testnya. Kemudian PLT untuk nilai Y, label jumlah data. Selanjutnya menampilkan grafik digunakan untuk menampilkan grafik ke layer output. For IF in, count, PLT text. Kemudian untuk mengecek distribusi sebelum oversampling digunakan untuk menghitung jumlah data pada setiap kelas sebelum dilakukan oversampling. Bisa di running Diki untuk grafik data train dan tesnya. Nah, ini hasil dari grafik yang dibuat tadi. Ada jumlah data, ada data train, dan juga data tes. Tadi dibuat data train itu 80%, kemudian data tesnya 20%. Nah, ini ukuran yang bisa kita sesuaikan tadi, bisa panjang dan lebarnya, itu bisa disesuaikan lagi. Eh, Sekian dari saya. Terima kasih. Eh, Sekian dari presentasi kami untuk proses eh, memisahkan fitur dan target, kemudian untuk split data sudah diselesaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.